SD Negeri Kabupaten 1. Pertama mari kita mengucapkan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bisa menghadiri aksi nyata modul 1 budaya positif, diseminasi menyebarkan pemahaman dari pengalaman penerapan budaya positif yang disampaikan oleh Muhammad Arif Purwokala SPG selaku calon guru penggerak anak 9 SD Negeri Kabupaten 1 Cabang Baru Purwokala. Salawat dan salam senantiasa kita surahkan kepada beliau, baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat nanti di yaumul akhir. Bapak Ibu, izinkan saya akan membacakan susunan acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan oleh kepala sekolah SD Negeri Kabupaten 1. Acara yang ketiga pemaparan materi dan diskusi. Acara yang keempat diskusi diseminasi. Kemudian kesimpulan, refleksi dan doa penutup. Baiklah, untuk mengurangi waktu kita awali pembukaan kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara yang akan kita laksanakan akan lancar dan tidak ada hambatan suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Maswati. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada dua guru calon guru penggerak SD Kabupaten 1, kepada Bapak Ibu Guru staf karyawan SD Kabupaten 01 yang saya banggakan. Untuk kali ini marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini, seminar ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan marilah bersama-sama kita ikuti seminar ini supaya berdampak positif bagi kita yang belum ikut guru penggerak. Mudah-mudahan bisa segera mengikuti jejak Pak Arif dan Pak Imam Budianto. Nah, untuk seminar kali ini yaitu dari Pak Arif Muhammad Arif Purwokala. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bersama-sama untuk mengikuti dengan baik. Sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas sambutan dari kepala sekolah Ibu Maswati. Acara selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi menyebarkan pemahaman dari pengalaman penerapan budaya positif yang akan dipandu oleh calon guru penggerak Bapak Muhammad Arif Purwokala SPG. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru hebat SD Negeri Kabupaten 1 yang sudi untuk hadir dalam diseminasi menyebarkan pemahaman dari pengalaman penerapan budaya positif siang hari ini. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi. Mari saling mendukung mewujudkan disiplin positif di sekolah yang tercinta. Konsep utama modul 1.4 budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia,
motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, nanti sebelumnya. Ya. Untuk diketahui ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu yaitu pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan siswa. Tentunya dalam satu kelas kemampuan siswa itu berbeda-beda ya Bapak Ibu. Nah, itu kita harus bisa memberikan porsi sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Karena setiap siswa itu kemampuannya beda dan mempunyai kelebihan yang berbeda pula. Nah, tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Di antaranya berakhlak, bertanggung jawab, ya, kreatif, mandiri, ya, dan berkebinekaan global. Next. Kemudian yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Apa itu arti disiplin? Dalam budaya kita, makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan dan ancaman. Ya, nanti dulu. Ya. Dalam budaya kita ya, maksudnya kita tujuan kita itu untuk menciptakan anak-anak yang berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai yang universal dan memiliki motivasi dari dalam diri ya, bukan dari luar. Artinya kesadaran timbul dari siswa itu, bukan faktor ya dari orang lain, entah itu faktor hukuman ataupun itu faktor reward atau hadiah ya. Karena kalau kita lebih menekankan misalkan ya, misalnya anak yang patuh, yang berprestasi akan mendapatkan reward, ternyata salah Bapak ya. Saya juga baru tahu waktu loka kemarin ya, ternyata memberikan hadiah ke anak itu kurang baik. Ya, karena nanti motivasi anak itu untuk mendapatkan hadiah, dan kita secara tidak langsung mendidik anak itu untuk sesuatu hadiah itu bukan lantaran kesadaran dari dalam dirinya. Saya masih ingat ketika Pak Didi menganggarkan pos itu ya, saya menuliskan memberikan hadiah. Ternyata dalam loka kemarin itu dihantam itu ya, hanya saya baru menyadari bahwa pemberian itu sebenarnya kurang banyak. Nah, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin menumbuhkan kesadarannya, sehingga dengan kesadaran dari dalam diri itu ya, anak atau siswa akan melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Ini tentunya memerlukan proses yang panjang ya, tidak cepat ya, karena sulit untuk mewujudkan motivasi intrinsik di siswa itu. Ya, next. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Ya. Saya rasa tidak anak-anak, tidak orang dewasa, tidak orang tua, semuanya mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang memerlukan kasih sayang dan rasa diterima ya. Tentunya dalam hal ini Pak Iwan tahu ya,
kita harus untuk memberikan kasih sayang kepada sesama. Saya selalu memberikan kasih sayang. Iya. Gitu Pak Teddy. Nah, dengan rasa kasih sayang itu ya kita diterima ya, itu akan apa namanya? Itu ternyata kebutuhan ya. Kasih sayang ternyata kebutuhan. Kalau kita tidak memberikan kasih sayang ya, kita pasti akan dimarahi lah seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan ya. Penguasaan juga merupakan kebutuhan dasar manusia ya. Mungkin ini waktu zaman raja-raja dahulu ya, waktu kenapa terjadi peperangan, kenapa terjadi penjajahan, itu faktornya adalah penguasaan. Kenapa itu merupakan kebutuhan ya. Dalam kelompok kecil di kelas siswa misalkan ya, pasti ada satu murid atau satu siswa yang ingin menjadi penguasa. Itu manusiawi karena itu kebutuhan. Kemudian kebebasan. Kebebasan juga merupakan kebutuhan ya. Kalau kita lihat anak didik kita ya, ada yang berperilaku sukanya bebas ya, tidak bisa diatur. Apalagi kalau kelas rendah ya, kayak Bu Maryam, terus yang kelas 2 Bu Bulani, saya sama Budi ya, anak-anak usia segitu itu masih berperilaku bebas ya. Artinya seperti tadi pagi ya, ketika senam, saya masih ingat Bu Maryam berjanya senamnya gerakannya kan jadi simpelnya gerak kayak itu tidak boleh karena anak segitu itu bebas ya, tidak terikat aturan ya. Kalau dalam agama belum balik kan belum dapat dosa ya, jadi masih bebas. Kemudian yang kelima yaitu kesenangan. Nah, kesenangan juga merupakan kebutuhan ya. Kesenangan bisa bermacam-macam ya. Ada yang senang so ya. Kalau senang uang semua ya. Jangan kawan. Sebentar lagi ya. Lebih ya, jadi kesenangan itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Manusia di sini dalam artian semuanya ya, entah itu anak-anak, remaja ataupun kita sebagai orang dewasa. Nah, semuanya memerlukan 5 kebutuhan ini karena ini merupakan kebutuhan dasar. Next. Sekarang motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini ada motivasi ya, misalkan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini motivasinya takut dihukum. Ya. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku siswa atau perilaku manusia. Ya. Jadi kalau ada murid yang taat kepada guru karena dia takut dihukum, ini merupakan tingkatan terendah dari motivasi perilaku murid itu. Ya. Iya. Kemudian yang kedua motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Ya. Jadi mendapatkan imbalan itu juga motivasi yang di atas tadi ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebahagiaan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, dari motivasi 3 ini ya, tentunya motivasi nomor 3 yang paling baik ya, yaitu untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri. Ya, menghargai diri sendiri. Nah, seperti itu. Tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan takut akan dihukum dan lain sebagainya. Next. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal itu yang pertama hukuman. Ya.
hukuman itu, kenapa hukuman dikatakan konsep disiplin dengan identitas gagal? Karena hukuman itu pasti menyakitkan, ya, dan tidak nyaman. Murid akan takut, ya, memaksa murid. Akhirnya dengan takut hukuman, murid akan menyembunyikan kesalahan, ya. Kemudian murid menjadi rendah diri, ya. Jadi kalau ada guru yang memaksa, ya, itu seperti yang Pak Imam tadi katakan, itu akan membekas, ya. Saya sering melihat jawaban Pak Imam itu di LMS itu pengalaman-pengalaman gurunya terdahulu, ya, itu masih membekas sampai sekarang. Dan tidak hanya Pak Imam, ya, semua, ya. Pasti di sini, ya, mengalami masa-masa di mana, ya, kita pernah di oleh guru kita, ya, paling melalui garis, penghapus, dan lain sebagainya lah, ya. Nah, kemudian penghargaan juga dikatakan konsep disiplin dengan identitas gagal, karena penghargaan itu tidak efektif, ya. Kenapa tidak efektif? Karena kalau tidak ada penghargaan seperti motor, ya, kalau tidak ada bensin tidak jalan, ya. Kemudian merusak hubungan. Maksudnya kenapa merusak hubungan? Kalau penghargaan itu kan pengharapan, ya. Kalau misalkan penghargaan yang diberikan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka akan merusak hubungan itu, ya, yang memberi dengan yang menerima. Kemudian juga penghargaan ternyata mematikan kreativitas, ya. Karena itu mengharapkan penghargaan, dia kan mematikan kreativitas, ya. Karena dia akan melakukan sesuai dengan keinginan yang memberikan penghargaan, ya, tidak sesuai dengan kreativitas yang dimiliki. Misalkan saja saya mau memberikan hadiah, kalau yang bersangkutan menurutnya seperti apa, ya, sesuai dengan keinginan saya yang memberikan hadiah. Atau misalkan menggambar, misalkan pelajaran menggambar, ya, membuat pegunungan, kemudian semua anak membuat gambar pegunungan, ya. Nah, pasti kalau zaman kita, ya, membuat gambar pegunungan itu gambar gunungnya dua seperti ini, ya. Sehingga kalau misalkan ada siswa yang membuat gambar gunung tidak dua seperti ini, itu otomatis di luar jangkauan kita. Akhirnya kita sudah ini tidak bagus, padahal belum tentu gambar gunung yang itu belum tidak bagus, ya. Artinya kreativitas itu disesuaikan dengan orang yang memberikan penghargaan, tidak berdasarkan kreativitas yang dimiliki oleh dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian penghargaan juga menghukum dengan sistem ranking, itu kenapa Kurtilas itu sistem ranking ditiadakan, ya. Karena sebenarnya sistem ranking itu menghukum, ya, walaupun itu penghargaan untuk siapa? Yang juara satu, ya. Yang juara satu jumlahnya berapa? 1, ya. Yang tidak juara satu jumlahnya berapa? Lebih dari 1. Berarti yang dihargai sama yang dihukum banyak yang dihukum. Itu kenapa penghargaan itu menghukum. Sebenarnya sistem ranking itu menghukum, ya. Itu, ya, kenapa dalam Kurtilas di kurikulum Merdeka itu tidak ada sistem ranking, ya. Kemudian kalau zaman kita dulu, ya, masih sistem ranking, ya. Bagaimana anak yang dapat ranking 1 atau pintar, ya, baik di sekolah, di rumah, itu selalu dipuja-puja, ya, di lingkungan juga selalu jadi rujukan seperti itu. Ditiru kayak ini terus itu sekolah mana itu lah, gitu, ya. Pasti, ya, kalau zaman kita masih sekolah dulu, ya, entah itu di rumah, entah di sekolah, yang selalu jadi patokan itu anak yang peringkat 1. Seperti itu. Kemudian penghargaan juga merampas hak menghargai dirinya. Nah, kenapa penghargaan merampas hak menghargai dirinya? Karena dengan memberikan penghargaan,
kita otomatis sudah jadi harga seseorang itu ada labelnya seperti itu ya. Ini harganya. Tapi kalau kita jadi bingung ya, hukuman orang ini, penghargaan orang ini ya. Jadi dengan memberikan penghargaan itu merampas hak menghargai dirinya. Otomatis belum teka ya ini dalam mono sanggere dijemput nganggo mobil. Itu kan berarti menghargai dirinya dengan dijemput pakai mobil ya. Begitu. Padahal di atasnya mobil masih ada pesawat, helikopter ya. Tuh. Oke, next. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi identitas gagal, sekarang identitas sukses. Yang pertama adalah konsekuensi. Kenapa konsekuensi disebut konsep disiplin dengan identitas sukses? Karena konsekuensi itu penguat jangka pendek, ya. Penguatan jangka pendek. Maksudnya seperti ini. Ketika saat pelajaran kita tertidur misalkan, ya konsekuensinya apa? Nah, konsekuensinya ya kita tidak mendapatkan ini apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ya. Nah, itu penguatan jangka pendek. Kalau misalkan kita tidak melaksanakan piket kelas, konsekuensinya apa? Ya konsekuensinya kelas akan kotor. Siapa yang berdiam di kelas? Ya kita semua. Nah, itu penguatan jangka pendek. Kemudian konsekuensi juga perlu monitoring berkelanjutan. Artinya kalau tadi diungkapkan satu kasus tidak melaksanakan piket, konsekuensinya apa? Kelas jadi kotor. Kemudian esok paginya, ya, kelas jadi kotor lagi. Nah, kemudian dari itu nanti anak akan timbul ini motivasi dari dalam dirinya ya. Tentunya ini tidak seluruhnya ya, tapi bertahap. Kemudian konsekuensi juga ada stimulus dan respon ya. Stimulusnya tadi, contoh misalkan anak tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa ya? Sesuai dengan kesepakatan kelas nanti ya. Apa keyakinan kelas, makanya nanti akan ditayangkan dengan. Jadi keyakinan kelas itu untuk itu konsekuensi bersama ya. Kalau kita melanggar keyakinan itu konsekuensinya apa seperti itu. Kemudian juga murid menghormati peraturan dengan konsekuensi, maka murid akan menghormati peraturan. Kalau dengan hukuman dan penghargaan, konsekuensi itu lebih ke pemahaman ya. Kita memahamkan ke siswa bahwasanya kalau kita melakukan ini konsekuensinya ini. Kalau kita belajar dengan giat, konsekuensinya apa? Ya kita akan pintar misalkan. Kalau kita tidak mau belajar, konsekuensinya apa? Ya kita tidak akan bisa kayak gitu. Ya, seperti itu. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses yaitu restitusi. Nah, apa itu restitusi? Yang pertama, dengan restitusi murid akan bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian murid akan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini maksudnya ya, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kalau nanti juga kita akan membahas restitusi itu seperti apa ya. Seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Imam, ada segitiga restitusi ya. Yang pertama itu apa namanya? Apa Imam? Mengidentifikasi ya. Maksudnya mengidentifikasi ketika terjadi kesalahan pelanggaran anak terhadap keyakinan kelas, kita akan mengidentifikasi ini ya. Caranya bagaimana? Caranya dengan merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif ya. Misalkan saya tidak mengerjakan PR ya. Nah, dirubah ya, apa namanya? Ya, coba kalau kamu mengerjakan PR, akhirnya kan ya. Jadi
merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Ciri kalimat positif, kalau kalimat negatif itu biasanya diikuti dengan kalimat larangan ya, jangan, terus tidak seperti itu kalimat negatif. Gantinya kalimat positif itu dibalik ya, misalkan jangan diganti dengan coba kalau kamu melakukan ini. Jadi tidak ada kalimat. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang ya. Karena tadi dengan restitusi ini akhirnya kan timbul kesadaran dalam siswa. Akhirnya ini menjadi pemecahan masalah jangka panjang. Maksudnya dia akan melakukan pemahaman itu tidak hanya di kelas saja. Ketika berada di rumah, di lingkungan, nilai-nilai yang tadi disepakati bersama akan ditanamkan terus seperti itu. Jadi tidak hanya di sekolah saja, di rumah juga akan. Misalkan dia sudah konsekuen nih dengan ternyata pikir bisa membersihkan ruangan ya, akhirnya nanti di rumah juga dia tanpa dia akan pikir, karena dia tahu sebenarnya dengan piket ini ruangan akan jadi bersih, kita akan diuntungkan. Dan di lingkungan juga seperti itu, ketika ada gotong royong membersihkan lingkungan, dia kan sadar diri ya. Tuh kenapa restitusi dikatakan fokus pada masalah-masalah jangka panjang. Kemudian yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dengan tadi nilai-nilai sudah tertanam, dia akan menghormati dirinya dan juga dengan menghormati orang lain, karena dia melakukan itu berdasarkan kesadaran yang timbul dari dirinya sendiri, bukan mengharapkan imbalan atau takut akan hukuman yang diberikan orang lain. Kalau sudah timbul dari dirinya sendiri, maka apa yang dia lakukan tidak akan merugikan orang lain, karena dia sadar betul bahwasanya ini yang akan saya lakukan. Dia tidak akan merugikan orang lain. Konsep disiplin pendekatan restitusi sebuah cara penerapan disiplin positif pada murid. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi adalah sebuah cara menerapkan disiplin positif pada murid. Kalau tadi kan identifikasi disiplin berhasil ada dua ya, konsekuensi dan restitusi ya. Kalau konsekuensi saya pikir teman-teman sudah ini ya, konsekuensi itu lebih ke bukan hukuman tapi sebab akibat seperti itu ya, sebab akibat. Kalau restitusi kan masih baru ya. Nah, kita akan membahas restitusi. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Jadi seperti halnya kalau kita analogikan ya, sepeda motor misalkan, ya, kalau sudah 1 bulan kita pakai kemudian kita servis lagi ya, kemudian kita pakai, kita jadi enak lagi ya. Nah, sama halnya seperti itu ya. Kalau murid melakukan kesalahan ya, kita panggil, kemudian kita tangani dengan sistem restitusi, yaitu Ya, kemudian dengan restitusi itu mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih atau lebih baik. Ciri-ciri restitusi bukan menekan kesalahan, tapi belajar dari pengalaman, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi bukan menekan kesalahannya, tetapi belajar dari pengalaman. Ya. Kemudian memperbaiki hubungan. Jangan malah ketika ada anak didik kita yang berbuat salah, kita lantas menjauhi ya. Justru kita harus memperbaiki hubungan dengan anak tersebut ya. Kemudian setelah itu kita tawaran bukan paksa. Kita tawarkan ya, maunya apa kalau misalkan kamu dan
dengan bahasa yang baik kita menuntun untuk melihat ke dalam diri. Karena sebenarnya fungsi guru itu menuntun ya. Kalau menuntun kan dianalogikan ada orang kita mau menyeberang jalan, kita tuntun sehingga sampai di seberang jalan. Guru juga seperti itu. Sebenarnya guru itu untuk menuntun siswa ya. Jadi dalam menuntun itu tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan, ya kita tuntun ya. Kalau misalkan dituntun orang belum kan baik, ya kita dinasehati yang sampai mana terus, yang mana juga. Itu kan konsekuensi ya. Dan kalau lurus terus pasti kita sampai karena menurut kan tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan seperti itu. Next, perbedaan contoh kasus siswa. Contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR. Ini ada contohnya. Kalau siswa tidak mengerjakan PR, misalkan kalau kita memberikan hukuman, guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Ini kalau kita memberikan hukuman. Kemudian kalau kita memberikan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak berkali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Atau dengan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, diiringi dengan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dari 3 pemecahan kasus siswa tidak mengerjakan PR, menurut Bapak Ibu semua, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu lebih pas yang mana Bapak Ibu? Restitusi. Nah, jadi itu kenapa restitusi dianggap solusi yang terbaik untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Ya. Next, posisi kontrol restitusi ya. Jadi ada posisi kontrol yang pertama itu penghukum, pembuat perasaan bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Maksudnya di sini kita mau memposisikan diri kita itu sebagai apa ya? Apa kita mau memposisikan sebagai pembuat hukum, pembuat perasaan bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai manajer? Selanjutnya, nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalkan sebagai penghukum, patuhi peraturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas misalkan kalau tidak mengerjakan tugas atau yang lainnya. Membuat perasaan bersalah, berapa kali bu guru harus memberikan pemahamannya, itu lebih menekankan siswa ya, menjadi teman. Ayolah yang tertib, buat bangga gini, tidak apa-apa kalau salah, itu sebagai teman. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan dan konsekuensinya. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Itu kata-kata yang diungkapkan. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kita peraturan kelas? Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Next. Nah, ini salah satu bentuk keyakinan kelas ya. Ini kita diskusi ya, kira-kira nilai-nilai apa saja yang akan kita sepakati dengan kelas sebagai keyakinan kelas. Misalkan saja membuang sampah di tempatnya, terus mengerjakan PR di rumah ya, kemudian melaksanakan piket kelas ya, tidak membuli teman ya, dan lain sebagainya. Kita susun bersama-sama dengan siswa. Setelah susun kita bisa tempel di kertas yang sudah kita siapkan, sehingga dari keyakinan itu siswa akan sadar diri bahwasanya itu keyakinan yang kita sepakati bersama ya, bukan hukuman, bukan aturan yang diterapkan oleh guru sehingga kamu harus menuruti itu. Keyakinan kelas yang disepakati bersama. Ya,
Bagaimana pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja akan mudah diingat, sesuai dengan konsep kelas di sekolah akan mudah diterapkan, semua kelas atau sekolah dilibatkan saat menggunakan. Jadi saat membuat keyakinan kelas itu ya harus lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan kan bunyinya seperti ini. Jika tidak mengerjakan PR, ya, denda misalkan 1000. Kelas anak bahasa puluh orang jangan KB, boleh bu. Tapi dibuat lebih abstrak ya, berupa pernyataan yang universal. Maksudnya itu semua orang tahu ya, tidak hanya kelas itu saja yang tahu, tapi universal. Ada nilai-nilai universal seperti di Kofi Pancasila itu kebinekaan global. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Kalimat yang dibuat itu harus positif, tidak berupa larangan ya, harus berupa positif. Misalkan membuang sampah di tempatnya misalkan ya. Yang intinya dibuat dalam kalimat positif lah ya. Dan sedikit saja kan mudah diingat. Jangan membuat keyakinan kelas yang terlalu banyak karakter, tapi sedikit tapi mudah diingat seperti itu ya. Melaksanakan apa-apa. Yang intinya kalimatnya seperti jargon lah, seperti itu ya. Biasanya kalau siswa tak paham ya, ketika siswa dialog, kita dulu tulis. Kalau ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas di sekolah agar mudah diterapkan ya. Harus sesuai dengan kondisi yang ada di sekolahan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Kelas sekolahan bisa ketika keyakinan kelas sudah dibuat bisa konsultasi dengan ibu kepala sekolah, dengan teman-teman sejawat ya. Itu melibatkan semua warga yang ada di sekolah. Next. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang 4% 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran, tidak bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini restitusi itu menurut dosen seperti itu ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Proses menciptakan kondisi ya. Jadi kita ketika ada anak yang putus asa dan itu ya kita beri penguatan ya, sehingga dia akan memperbaiki kembali kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi seperti itu. Ya, next. Ini langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, tidak menyalahkan siswa. Semua siswa pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, langkah pertama itu jangan menyalahkan siswa ya. Semuanya pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan alasan kenapa dia berbuat seperti ini ya. Setelah itu menanyakan kenapa kamu ini, menanyakan alasan motivasi dia berbuat seperti itu. Yang ketiga itu meyakinkan keyakinan dari kesalahan siswa, memperbaiki kesalahan. Kemudian diyakinkan lagi. Ketika siswa ini memberikan validasi jawab, misalkan kenapa kamu tetap pikir malas kok dulu? Ya, ini kita diberikan tuntunan arahan bahwa sebenarnya kalau kamu malas seperti ini terus nanti sampai dewasa seperti ini kan. Kemudian diyakinkan lagi bahwasanya malas itu sifat yang tidak baik. Kamu harus ganti sifat malas itu dengan rajin. Kenapa? Karena kalau kamu bersikap rajin, selanjutnya next. Skenario K1, siang hari ketika kegiatan belajar berakhir, aktivitas rutin dan dengan 3 yaitu melaksanakan piket kelas.
Deadline ini adalah jadwal piket Alfa, Kois, Alvina, dan Nia. Pada hari itu Alfa tidak melaksanakan piket dengan alasan malas. Kemudian terjadi perseteruan antara Alfa dan Kois. Karena Alfa melanggar keyakinan kelas, di lain hari para menyaksikan pesawat dengan speaker sehingga next. Ini seperti ini ya. Tidak video tapi hanya foto saja. Videonya sudah masuk ke tugas modul 1.3 ya, saya upload. Menstabilkan, validasi dan menanyakan keyakinan kelas. Next. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu Guru Bergerak Indonesia Maju. Sekarang sesi terakhir diskusi pertanyaan ya. Siapa dulu yang mau tanya? Pakai nomor urut nggak apa-apa, nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang disematkan kepada saya. Saya tadi mendengarkan pemaparan tentang diseminasi budaya positif ya. Dari pemaparan yang tadi disampaikan ada yang sedikit ingin saya tanyakan ya. Menurut Anda sebagai calon guru penggerak, upaya apa yang harus dilakukan oleh seorang pendidik ya untuk atas waktu yang diberikan kepada saya. Dari tadi saya mendengarkan pemaparan dari Pak Arif tentang diseminasi budaya positif. Dari pemaparan yang tadi disampaikan ada yang ingin saya tanyakan, yaitu menurut Anda sebagai calon guru penggerak angkatan 9, upaya-upaya apa yang harus saya lakukan atau kami lakukan sebagai seorang pendidik untuk membangun budaya positif yang ada di sekolah kami? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan tentang budaya positif di lingkungan sekolah yang tadi Pak Arif sampaikan, sekarang ada yang ingin saya tanyakan. Apa pentingnya untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Tajir dan Butapi yang sudah memberikan pertanyaan. Saya akan mencoba menjawab. Nanti peserta diskusi yang lain bisa menambahkan jawaban kalau menurut Bapak Ibu sudah pas. Bagaimana cara kita menerapkan, yang pertama dari budaya, bagaimana cara kita menerapkan budaya positif di sekolahan? Caranya yaitu yang pertama, mengontrol aktivitas peserta didik, yaitu hubungan guru dan peserta didik sangat penting dalam membangun budaya sekolah yang positif. Artinya apa? Kita harus membangun hubungan yang positif dulu dengan siswa. Maksudnya kita harus dekat dulu dengan siswa, seperti itu. Itu langkah awal. Nah, setelah kita dekat dengan siswa, yang kedua kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas bisa dibuat seperti tadi ya. Kita sepakati nilai-nilai kelas bersama dengan siswa, kita tempel di kertas dan kita sepakati bersama. Nah, setelah itu kita menerapkan keyakinan kelas tadi ya, sehingga lambat laun budaya positif itu akan timbul, akan ada seperti itu. Kemudian yang kedua dari tadi, apa pentingnya menerapkan budaya positif di sekolahan? Tujuan membangun budaya positif di sekolah itu adalah untuk menumbuhkan karakter anak. Kenapa kita menciptakan budaya positif? Kita tujuannya untuk menumbuhkan karakter anak. Kita semua percaya bahwa tujuan penting sekolah adalah membentuk karakter. Itulah mengapa banyak program sekolah bertujuan untuk menumbuhkan karakter
murid. Artinya kalau budaya di sekolah sudah positif, karakter murid yang dibentuk juga pasti akan positif. Nah, kalau karakter budaya kita positif, karakternya juga tidak positif. Itu kenapa pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah. Karena sekolah itu membentuk karakter siswa. Ini dibuktikan dengan program-program yang digelontorkan oleh pemerintah itu semuanya termasuk Kutilas, termasuk humor itu dalam rangka membentuk karakter siswa. Itu Ibu. Selanjutnya, sesi selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya ada satu pertanyaan untuk Pak Arif, yaitu apa saja sih yang termasuk dalam budaya positif? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya bertanya ke Pak Arif, apa yang dimaksud dengan diseminasi budaya? Saya ulangi, apa yang dimaksud dengan diseminasi budaya positif? Tolong dijelaskan. Terima kasih kepada Bu Yenti dan Bu Mariam atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Apa yang pertama dari Bu Yenti, apa saja budaya positif yang ada di nanti apa ya Bu Yenti? Apa saja yang termasuk dalam budaya positif ya. Bapak Ibu semua, budaya positif itu meliputi 6 hal yang ketika sudah yang ini ya. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, ketiga restitusi. Kalau kita sudah memenuhi 6 unsur ini ya, berarti kita sudah menemukan budaya positif di sekolah kita. Ya, dari mulai perubahan paradigma belajar ya, disiplinnya positif, kebutuhan dasar manusia yang lima tadi ya, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya dari Bu Mariam, apa itu diseminasi budaya positif? Saya akan mencoba untuk menjawab. Diseminasi budaya positif merupakan pengimplementasian budaya positif di lingkungan sekolah. Diseminasi ini diikuti oleh warga sekolah. Budaya positif di sekolah meliputi disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, kebutuhan kehukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi diseminasi budaya positif itu pengimplementasian budaya positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya mungkin sesi terakhir ya. Langsung 3 pertanyaan. Itu ya nanti ya. 3 pertanyaan. Iya, 5, 6, 7 saya terus terakhir. Terima kasih Pak Arif. Untuk pertanyaan berikut, langkah apa yang dapat dilakukan guru sebagai pendidik untuk dapat menumbuhkan reaksi positif pada siswa terhadap kegagalan? Langkahnya apa saja Pak Arif? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Selanjutnya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sama seperti Bu Dia, mungkin ini kelanjutan dari pertanyaan tadi. Setelah menerapkan budaya disiplin itu, keberhasilannya itu ketika diterapkan kepadanya bagaimana? Jadi menjelaskan apa yang terjadi jika budaya disiplin berhasil diterapkan.
saya, yaitu mengapa kita perlu menanamkan sikap positif. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih kepada Ibu di sekolah, Pak Irwan dan Pak Titi yang sudah memberikan pertanyaan. Saya akan mencoba menjawab. Yang pertama, langkah yang harus dilakukan guru untuk menumbuhkan budaya positif di sekolahan. Ada rahasia guru hebat dalam menghadapi murid yang mengalami kegagalan. Ya. Misalkan yang pertama, langkahnya itu bisa dengan diskusi. Ya. Diskusi ini bisa dengan murid, bisa dengan orang tua, karena murid melawan masalah itu motivasinya beragam. Kemudian setelah diskusi kita memberikan motivasi, ya. Setelah memberikan motivasi kita tanya dan tawarkan bantuan. Kemudian setelah kita menawarkan bantuan kita amati, ya, keempatnya. Kemudian setelah kita pantau, yang kelima jangan menyerah, ya. Ketika berbuat kesalahan kita ulangi lagi dari proses yang pertama. Yang keenam, merefleksikan kegagalannya, ya. Kegagalannya kita refleksikan. Yang ketujuh, memberikan alternatif, ya, memberikan alternatif dari kesalahan itu. Ya, seperti itu. Itu kira-kira. Selanjutnya dari Pak Dedi, apa yang akan terjadi jika budaya positif berhasil diterapkan di sekolahan? Menerapkan disiplin yang tepat akan menghasilkan terbentuknya perilaku yang baik pada anak. Hal tersebut menyebabkan anak dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungan sosialnya, dan sebagai hasilnya keberadaannya akan diterima dengan baik oleh lingkungan. Ya. Kalau ini bisa diterapkan, anak itu keberadaannya akan diterima dengan baik oleh lingkungan. Tidak peduli itu lingkungan sekolah, lingkungan rumah, atau lingkungan yang lebih luas lagi, dimanapun dia akan berada, dia akan diterima oleh lingkungannya. Anak dia sudah memiliki budaya positif itu. Kemudian yang terakhir dari kepala sekolah, mengapa kita perlu menanamkan sikap positif? Menjaga diri agar berpikir positif tentunya akan memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Dengan berpikir positif, Anda jadi mampu mengurangi kebiasaan buruk gaya hidup yang tidak sehat, serta bisa memilih menerapkan pola hidup positif untuk kesehatan jiwa dan fisik. Nah, dengan budaya positif, kita akan memiliki gaya hidup sehat. Ya, kita bisa memilih menerapkan pola hidup positif untuk kesehatan jiwa dan fisik kita. Intinya itu, ya. Kalau kita positif, jasmani dan rohani kita akan sehat. Nah, seperti itu. Kira-kira itu Bapak Ibu guru yang bisa kami sampaikan dalam diseminasi budaya positif di sekolahan. Kesimpulannya bahwasanya budaya positif penting diterapkan di sekolah untuk membentuk karakter anak yang positif, sehingga dengan karakter positif itu siswa bisa diterima di lingkungan dimanapun dia berada. Ya, kemudian refleksinya mungkin setelah ini termasuk kami, ya, bisa mulai menerapkan budaya positif di kelas masing-masing, sehingga akan lebih luas lagi nanti satu sekolahan dan melebar lagi satu desa, seperti itu, dan satu kecamatan, kabupaten, seperti itu saya akan lebih. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada kepala sekolah, rekan-rekan teman sejawat, guru bersama staf SD Negeri Kabupaten 1 yang telah menghadiri diseminasi ini. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan oleh kami semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu bergerak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.